Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi di mata kuliah pengantar studi demokrasi. Sekarang kita sudah sampai di pertemuan yang ke-6. Nah, karena kita sudah sampai di pertemuan yang ke-6, sebelum lebih jauh membahas tentang civil society yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, saya ingin mengingatkan kembali tentang silabus kita di mata kuliah ini. Saya akan berbagi layar ke kalian. Nah ini. Kita sekarang di pertemuan 6. Ya, kita sekarang di pertemuan 6. Pertemuan 6 ini kita akan berbicara tentang civil society. Nanti di pertemuan 7, kalian akan mendapatkan tugas untuk melihat civil society di ruang-ruang publik. Kalian akan ke lapangan, berbicara dengan masyarakat, dan melihat bagaimana aktualisasi atau ekspresi civil society di masyarakat. Nah, kita coba ingat kembali. Di pertemuan pertama kita sudah membahas RPS, ada beberapa kesepakatan penting yang sudah kita sampaikan, sudah kita sepakati. Di antaranya dalam proses pembelajaran, jika kalian ingin bertanya, tidak perlu menunggu untuk saya berikan waktu bertanya. Kalian boleh bertanya dengan memotong pembicaraan saya dengan mengangkat tangan, raise hand di aplikasi Zoom ini. Di pertemuan 1 kita membahas RPS, kemudian pertemuan kedua kita telah membahas demokrasi dalam tinjauan falsafah. Saya ingatkan kembali cara berpikir atau logis berpikir dari mata kuliah ini, kita mulai dari yang sifatnya filosofis. Kita mengikuti kepada gagasan Leslie Lipson, ya, yang membagi demokrasi itu kepada 3 aspek filosofis, aspek kenegaraan, dan aspek sosial. Konteks sosial, konteks kenegaraan, dan konteks pemikiran. Nah, pertemuan kedua dan ketiga ini adalah aspek benar-benar filosofis. Ya. Kita akan membahas tentang makna toleransi, makna kebenaran, makna manusia, kebebasan, yang itu menjadi gagasan-gagasan kunci di dalam demokrasi. Dan kita sudah membahas itu lumayan cukup ya. Meskipun sebenarnya banyak hal yang harus kita pelajari. Cuma kan mata kuliah ini memang mata kuliah pengantar. Jadi ya setidaknya kalian tahu gitu perdebatan yang muncul di dalam demokrasi itu apa. Nah, kemudian materi keempat dan kelima ini memberikan konteks dalam persoalan atau pembahasan falsafah tadi. Melihat sejarah Barat dan melihat bagaimana demokrasi itu berkembang. Sehingga kalian tahu mengapa falsafahnya seperti itu dan mengapa arahnya seperti itu. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan masuk ke konteks masyarakat. Kemudian nanti setelah UTS, ya, dari mulai pertemuan ke-10, ya, dari mulai pertemuan ke-10, kita akan membahas dalam konteks kenegaraan. Kemudian di pertemuan ke-13, 14, 15, kita akan melakukan proses relevansi. Ya, dalam ilmu sosial ada ilmu sosial relevan namanya. Nah, dalam pertemuan 13, 14, 15 kita akan melakukan proses relevansi. Apa yang telah kita pelajari ini dengan konteks dalam politik di Indonesia. Karena ingat, mata kuliah ini tujuannya kan agar kalian bisa menilai demokrasi. Memberikan pandangan terhadap demokrasi, khususnya demokrasi yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang civil society. Sebelum lanjut, barangkali ada pertanyaan terkait RPS.
Siap, tidak Pak. Nggak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke pembahasan tentang civil society. Nah, civil society kita akan membahas dari mulai dasar, ya, sampai nanti aktualisasinya itu apa sih civil society, wujudnya itu ekspresinya apa sih. Nah, cuma sebelumnya saya ingin mengingatkan begini, civil society ini sebenarnya satu perdebatan yang besar dalam gagasan Barat. Ada banyak pendapat tentang civil society. Jadi kalian tidak perlu pusing. Ini yang benar yang mana sih makna civil society? Nah, makna civil society itu nanti akan mengikuti ideologi atau tradisi. Kalau dalam ilmu politik ideologi ya, mengikuti ideologi dalam ilmu politik. Misalkan dalam tradisi liberal, dalam ideologi liberal, dalam ideologi sosialis itu nanti akan berbeda. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, kita coba langsung ya, kita belajar mengikuti PowerPoint ini ya untuk membantu. Nah, konsep dasar dari civil society. Nah, ini salah satu kata kunci yang harus kalian pahami. Ya. Civil society adalah rumah bagi demokrasi. Civil society berlandaskan kepada civility, yakni nilai-nilai kebajikan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, kalau kita berbicara demokrasi dalam kaitannya dengan civil society, maka kita harus mengatakan civil society ini adalah rumah bagi demokrasi. Coba bayangkan kalau seorang manusia tidak punya rumah, atau kalian tidak punya rumah, kira-kira apa yang akan terjadi terhadap kalian? Nih, di sini ada siapa nih? Mira. Kebingungan ya, Pak. Mira hadir ya? Oke, hadir ya. Kebingungan, Pak. Kalau bingung. Misalkan kita tidak punya rumah, tentu akan kebingungan di mana kita tinggal. Oke. Bingung. Gitu, Pak. Imran Yuwandi. Kira-kira kalau Imran nggak punya rumah, apa yang terjadi? Minum air dulu tuh. Kayaknya kebingungan juga. Bingung. Pak. Bingung Ya. Kenapa? Dari segi kayak apa tadi teh? Civil society. Ya, itunya Pak. Oke. Saya coba tanya lagi ke Lintang. Lintang, coba kalau Lintang nggak punya rumah, kira-kira apa yang terjadi terhadap Lintang? Pastinya akan cemas, terus khawatir karena kan tidak ada tempat untuk berteduh dari panas atau hujan, juga tidak bisa hidup dengan nyaman karena terpontang-panting di jalanan, jadi tidak ada tempat untuk bisa menaungi kita gitu. Ya, mungkin ada yang bercanda, Pak, saya nggak punya rumah tapi bisa nginep di hotel. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya nggak punya rumah, nggak punya hotel gitu ya. Pokoknya nggak ada yang menaungi. Nah, jadi bisa kita simpulkan demokrasi kalau tidak ada civil society maka dia tidak akan berkembang. Ya, dia tidak akan berkembang. Dia tidak akan terlindungi. Jadi saking pentingnya civil society itu bagi demokrasi. Jadi dia diibaratkan rumah bagi demokrasi. Nah, dan rumah itu kan punya fondasi, punya dasar. Nah, civil society itu rumah dan dasar dari civil society itu adalah civility atau nilai-nilai sivil, nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi kalau kita mau tarik secara lebih mendalam lagi,
Kalau kita ingin mengetahui apakah demokrasi di negeri ini akan berkembang atau enggak, kita lihat saja apakah ada civility di negeri ini yang mendukung bagi demokrasi. Gitu. Paham nggak? Nah, coba menurut kalian, kira-kira apa nilai-nilai unggul yang ada di negeri ini yang itu akan menjadi landasan, menjadi fondasi bagi civil society. Coba siapa yang mau memberikan pendapatnya? Kevin, silakan. Salah satunya itu Pak, toleransi beragama Pak. Toleransi beragama. Nah, bisa dijelaskan coba. Iya Pak, terima kasih Pak. Kan kalau misalkan kita mengacu pada hal ini, kan masyarakat Madani adalah terjemahan dari civil society ya Pak ya. Yang mengacu pada penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama seperti ruang publik yang bebas, demokrasi, toleransi, keadilan dan sebagainya. Kalau misalkan ditanya apakah toleransi bisa dijadikan sebagai civil society, menurut saya jawabannya iya Pak, karena kalau kita merujuk pada hal tersebut yang telah saya katakan tadi, itu bisa toleransi beragama bisa dikatakan sebagai civil society, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Dan itu ada di Indonesia gitu. Kalau ditanya di Indonesia, saya bisa mengatakan iya, Pak, karena saya merasakan, karena saya kan non Muslim, tapi saya berteman dengan orang Muslim yang menghargai saya dan banyak membantu hal-hal yang saya butuhkan, Pak. Kayak gitu, Pak. Baik. Itu yang menjadi parameter bagi saya untuk dapat menilai, Pak. Baik. Ada lagi yang mau berpendapat? Kira-kira apa nilai-nilai unggul yang ada di Indonesia ini yang bisa menjadi fondasi bagi civil society? Angga, silakan Angga. Angga, mikrofonnya dibuka dulu. Ya baik Pak, maaf. Ya. Bisa saya mulai Pak? Siap, ya, sudah jelas. Baik Pak, saya rasa civil society di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia menjunjung tinggi adab, Pak. Secara sederhana, civil society dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab. Menurut Adi Wijoyo dalam bukunya mengatakan masyarakat Indonesia itu sangat kental sekali dengan peradaban yang baik atau yang kita kenal dengan peradaban ketimuran. Yang mana masyarakat yang saling bergotong royong, menjunjung tinggi musyawarah untuk menentukan permasalahan, dan senantiasa satu sama lainnya itu bekerja sama untuk membangun kehidupan yang harmonis, Pak. Oke. Jadi perbedaan pendapat juga di masyarakat dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan perbedaan pendapat juga di masyarakat di Indonesia ini tidak terlalu banyak berpengaruh, tapi saling menguatkan. Oke, jadi karena ada nilai-nilai yang disebut adab itu dan ada kekeluargaan gitu ya, sehingga bisa berkembang. Oke, baik. Nah, saya ingin mengomentari dari Kevin ya. Tadi kata Kevin masyarakat madani dan civil society. Nah, kalau kita tinjau secara ontologi, sebenarnya antara civil society dengan masyarakat madani itu dua hal yang berbeda. Memang Nurholis Majid misalkan ya menulis masyarakat madani dalam kurung civil society. Seolah-olah itu sinonim antara masyarakat madani dengan civil society. Nah, padahal kalau kita mengikuti pendapatnya A.S. Hikam misalkan ya, enggak, beda kata A.S. Hikam. Ya masyarakat madani, civil society. Itu juga yang menurut Adi Suryadi Cula, bisa kalian cari itu Adi Suryadi Cula.
dosen di Unhas ilmu politik. Dia juga sama mengatakan sebenarnya secara ontologi antara masyarakat madani dengan civil society itu adalah dua hal yang berbeda, gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi perdebatan kalau tadi antara civil society dengan masyarakat madani itu sebenarnya perdebatan antara dua peradaban, ya. Yang satu peradaban Barat, yang satu peradaban Islam. Nah, tapi di dalam peradaban Barat itu sendiri sebenarnya ada dua perdebatan juga, ada dua perdebatan besar antara ideologi liberal dengan ideologi sosialisme. Ada buku yang bisa kalian cari, tulisan Nera Chandok. Judul bukunya di RPS ada ya, di RPS ada. Nanti kalian bisa lihat judul bukunya apa. Itu dijelaskan bagaimana perdebatan antara ideologi liberal dengan ideologi sosialisme. Nah, meskipun dalam hal ini saya harus katakan sejak awal, rata-rata dalam pemahaman umum, apalagi terkait dengan demokrasi, biasanya civil society itu dipahami dalam ideologi liberal. Nah, dan kita nanti akan bahas ya kedua-duanya. Nah, coba di Indonesia mayoritas dipahaminya itu masyarakat umum dalam pengetahuan umum, common sense gitu ya, memahami civil society itu adalah dalam tradisi liberal. Jadi misalkan civil society adalah ini. Nah, itu sebenarnya dalam gagasan liberal. Nanti dalam gagasan sosialis ada perbedaan. Perbedaan mendasarnya itu sebenarnya begini. Kalau dalam tinjauan liberal, civil society itu adalah maknanya lebih positif. Tapi dalam tinjauan sosialisme, misalkan dalam gagasannya Gramsci, civil society itu justru maknanya lebih ke negatif. Karena civil society itu adalah tempat di mana kekuasaan yang hegemoni bisa dipraktekkan. Begitu. Oke, nanti dibahas ya, tapi saya ingin memberikan pengantar itu dulu agar kalian terbuka wawasannya. Nah, ini ada 5 makna civil society. 5 makna ini sebenarnya dalam ideologi liberal, gitu ya. Tapi ini yang biasanya dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Oke. Jadi ada 5 makna. Dari mana saya dapatkan ya? Ini ada bukunya. Michael Edward. Judul bukunya Civil Society, terbitan United Kingdom. Diterbitkannya di Inggris gitu. Bukunya dalam bahasa Inggris. Nah, kata Michael Edward berdasarkan hasil penelaahannya terhadap gagasan civil society dari mulai abad ke berapa? 17, 18 sampai sekarang. Berkesimpulan ada 5 makna. Pertama, civil society itu adalah asosiasi yang otonom terhadap negara. Nah, yang dimaksud otonom itu setidaknya dalam 3 hal. 1, dalam hal pemikiran, dalam hal agenda, dan dalam hal finansial. Oke. Pemikiran, agenda, dan kemudian finansial. Maksudnya pemikiran gimana? Jadi civil society atau asosiasi yang otonom ini itu bisa berbeda pendapat dengan negara. Gitu. Kemudian kalau dalam finansial, asosiasi ini tidak bergantung anggarannya kepada negara. Kalau dalam agenda, asosiasi otonom ini tidak bergantung kegiatannya, penentuan kegiatannya itu mengikuti kegiatan negara. Itu yang dimaksud dengan otonom terhadap negara. Nah, kemudian yang kedua,
makna yang kedua, civil society itu adalah ruang publik yang bebas. Nah, coba perhatikan. Kalau yang pertama ini maknanya adalah asosiasi, ya, organisasi. Kalau dalam konteks Indonesia misalkan ada LSM, ada yayasan, itu adalah ada ormas, itu adalah asosiasi. Tapi makna yang kedua, dia tidak ke asosiasi, tapi dia lebih ke ruang publik yang bebas. Ruang publik itu apa sih? Nah, ruang publik itu misalkan kalau kita gali dari gagasan Habermas, ruang publik itu tempat di mana, ya, tempat di mana setiap orang bisa mengkomunikasikan secara bebas terkait dengan persoalan-persoalan. Itu ruang publik. Maka ruang publik itu bukan bentuknya alun-alun, bukan hanya itu. Oke. Media sosial, ada Twitter, apalagi Instagram, Facebook, TikTok, apalagi ya, WA group, gitu. Itu bisa menjadi ruang publik yang bebas. Karena di sana gagasan-gagasan dari masyarakat bisa disampaikan. Oke. Yang ketiga, civil society itu mengakui persamaan individu. Jadi maksudnya mengakui persamaan individu itu bagaimana? Misalkan ya, yang kaya kalau nyuri, ya, itu tetap dihukum. Yang miskin kalau nyuri tetap dihukum. Nah, berarti sama. Yang kaya dengan yang miskin kalau nyuri dihukum. Artinya ada persamaan individu itu di depan hukum. Nah, nanti kita harus lebih dalami ya di pembahasan tentang HAM dan demokrasi. Nanti akan ada mata kuliah tentang hal itu di semester 6 atau semester 7 gitu ya. Saya agak lupa, mohon maaf. Nah, yang keempat, tanpa kekerasan. Jadi civil society itu maknanya tanpa kekerasan. Berbeda pendapat apapun boleh. Yang penting tanpa kekerasan. Memang ada perbedaan ya. Kalau misalkan contoh misalkan tema-tema tentang penistaan agama di beberapa negara Eropa atau di Amerika tidak ada istilah penistaan agama. Kenapa? Karena bebas, semua hal bebas. Yang penting tidak ada kekerasan. Nah, tapi kalau di Indonesia misalkan ya, itu ada penistaan agama. Kan yang penting tanpa kekerasan. Nah, itu bedanya. Itu bedanya. Ada nilai-nilai yang berbeda yang melandasi semua itu. Nah, makanya di sini makna yang kelima adalah civility yang melandasi semua itu. Jadi kualitas civil society pada akhirnya nanti akan sangat dipengaruhi oleh civility yang melandasi semua itu. Misalkan kenapa di Eropa kok tidak ada perdebatan, tidak ada pembatasan terhadap kebebasan, ya, penistaan agama juga boleh. Nah, karena di sana ada civility yang terbangun dari sejarah panjang Eropa. Ya. Kita masih ingat di pembahasan tentang sejarah Eropa bahwa Eropa itu berusaha untuk keluar dari abad kegelapan, di mana waktu itu ada sejarah dominasi dari kekuasaan gereja. Ya, yang kemudian memunculkan reformasi gereja dan revolusi nasional, gitu. Oke, nah, makna ini, kelima makna ini adalah kelima makna dari tradisi liberal. Kita dalami dulu. Ada pertanyaan? Mangga, silakan. Jadi sekali lagi ada pertanyaan? Oke, Gilang, mangga. Ya Pak, saya ingin bertanya, apa sih yang menjadi indikasi dari civil society itu terhadap suatu negara yang bisa dikatakan berjalan dengan baik gitu Pak? Terima kasih Pak.
indikasi civil society terhadap negara. Jadi maksudnya gimana? Coba lebih diperjelas lagi, Gilang. Jadi civil society itu civil society di sebuah negara itu bisa dikatakan baik gitu Pak. Jadi Oke. seperti apa gitu Pak ya. Oke. Nah, civil society di sebuah negara itu bisa dikatakan baik, misalkan ya, indikatornya ya. Tidak ada pembatasan berbicara. Nah, itu salah satu indikator yang terpenting. Kalau orang sedikit-sedikit sudah dibatasi, ya, ditakut-takuti, nah itu indikator bahwa civil society di negara itu terancam. Kemudian yang lainnya, misalkan indikatornya adanya kebebasan dalam berserikat. Orang mau berkumpul, mau berbicara, mau menyampaikan gagasan itu bebas. Para buruh membuat organisasi, mahasiswa membuat organisasi, ya. Kemudian masyarakat atau mahasiswa kalian ya demo ke jalan dilindungi, dikawal oleh polisi, itu berarti bagus demokrasi. Tapi kalau misalkan kalian mau demonstrasi ke jalan malah disusupi, kemudian banyak provokasi ya sehingga akhirnya ricuh, misalkan begitu ya, dan kemudian polisi tidak mampu mengindikasi atau mengantisipasi hal itu, nah itu berarti ada sesuatu yang kurang baik di civil society di negeri itu. Atau misalkan kalau di Indonesia misalkan ya, kalau ormas, misalkan di Indonesia ada ormas besar kan, ya ormas keagamaan besar misalkan. Di Islam ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada apalagi PUI gitu, ada PGII, ada apalagi PGI dan seterusnya ya. Nah, kalau misalkan ya di Indonesia ormas keagamaan ini itu terhadap pemerintahnya tidak kritis, tapi pokoknya iya saja, itu sebenarnya nggak baik. Itu sebenarnya nggak baik bagi civil society dan bagi demokrasi di negeri itu, di Indonesia gitu ya. Nah, jadi itu beberapa hal yang bisa menunjukkan bahwa civil society di sebuah negara itu baik. Oke, cukup jelas, Gilang? Ya Pak, jelas Pak, terima kasih. Oke, nah sekarang saya mau masuk ke ini ya, ke terakhir nih ya sebelum nanti saya memberikan pertanyaan. Saya mau masuk ke Nah, saya mau masuk ke tradisi atau ke ideologi sosialis. Saya ngambil gagasan Gramsci. Oke. Jadi tadi kata Gramsci, civil society itu maknanya lebih negatif. Karena Gramsci memisahkan antara civil society dengan political society. Political society itu adalah tempat di mana politik itu diperebutkan. Tetapi civil society adalah tempat berlakunya kuasa hegemoni dari kelas hegemoni dengan sokongan intelektual organik pro hegemoni. Jadi kata Gramsci, civil society itu dia berada dalam posisi yang dikuasai oleh political society dan penguasaannya itu melalui bentuk hegemonik. Itu kata Gramsci. Nah, kalau kata Habermas ini lebih menitik beratkan kepada proses komunikasi di dalam civil society. Kata Habermas, kenapa harus komunikasi? Karena komunikasi ini menjadi kunci bagi setiap manusia untuk mampu menyampaikan apa yang menurut dia rasional dan benar, sehingga kebenaran itu tidak akan dikuasai atau tidak akan ibaratnya didominasi gitu ya. Tapi setiap orang akan berbagi tentang apa yang menurutnya benar, gitu, sehingga akan tercipta satu konsensus. Nah, dari konsensus inilah yang disebut oleh Habermas sebagai intersubjektif, kebenaran intersubjektif. Jadi kata Habermas,
civil society yang pokoknya itu adalah komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi ini akan mencapai kepada konsensus. Dan kalau satu masyarakat sudah mencapai konsensus, maka masyarakat itu bisa membangun banyak hal dari konsensus itu. Termasuk hal yang terpenting adalah mencapai kebebasan manusia itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lainnya, saya ingin mengajukan ini dulu ya, rehat dulu ya. Silahkan kalian, ya biasa ya, silahkan kalian tulis di ruang chat pertanyaan. Oke, saya beri waktu 2 menit, nggak lebih. Oke, saya beri waktu 2 menit. Silahkan kalian tulis di ruang chat 2 menit, 1 pertanyaan. Satu menit lagi. Oke, silakan. Sudah ada 5 pertanyaan yang masuk. Oke, sambil pertanyaan-pertanyaan dari teman yang lain masuk. Kalau misalkan nanti setelah pertemuan ini ada pertanyaan, ya seperti biasa kalian boleh menanyakannya di WA Group. Ya, kalian berikan pertanyaan nanti dijawab di WA Group atau di kesempatan-kesempatan dalam pertemuan lainnya. Nah, untuk pertemuan kali ini, oke, kita akan cukupkan sampai di sini. Beberapa materi yang tadi masih belum kita bahas tentang civil society akan kita bahas dalam kesempatan yang lainnya. Oke. Tapi sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesempatan kepada satu penanya. Barangkali ada yang mau bertanya. Ada? Oke, Lintang, Mangga. Pak, saya ingin bertanya kan salah satu dari makna civil society itu kan
yang poin 3 adanya mengakui persamaan individu. Namun kita lihat di negara liberal sekalipun, yaitu Amerika Serikat, masih banyak diskriminasi gitu Pak, terutama kepada orang yang berkulit hitam. Nah, apakah ini menjadi indikator bahwa sebenarnya persamaan individu itu tidak bisa tercapai gitu Pak? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat ya, civil society itu adalah bukan barang jadi, gitu ya. Civil society itu bukan barang jadi, tapi civil society itu suatu yang diperjuangkan, termasuk di negara yang menamakan atau yang mengagungkan demokrasi, ya, negara yang mempropagandakan di seluruh dunia tentang demokrasi di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat sendiri ya, civil society itu terus diperjuangkan. Makanya kayak Robert Dahl, terus siapa lagi, itu menulis satu buku, Demokrasi dan Musuh-musuh Demokrasi. Gitu. Kenapa? Karena di Amerika sendiri bukan berarti tidak ada musuhnya demokrasi. Gitu. Ada satu kelompok ada yang tahu? Ku Klux Klan, gitu ya, yang pakai topi gitu kan. Nah, itu kan nyata ada di Amerika, supremasi kulit putih. Nah, itu musuh demokrasi. Nah, jadi bukan berarti civil society itu sesuatu yang sudah jadi, enggak, ya, tapi dia berkembang dan terus diperjuangkan, bahkan di negara Amerika sekalipun. Gitu. Ya, ilmu sosial kan begitu. Ilmu sosial kan tidak ajak, tapi dia terus berubah. Gitu. Makanya kita tidak bisa mengatakan bahwa civil society itu sesuatu yang sudah final. Maksud sudah final itu maksudnya sudah ada contohnya yang paripurna, enggak juga begitu ya, enggak juga. Karena yang namanya sosial, kehidupan sosial pasti akan terus ada kekurangan, pasti akan terus ada perubahan. Dan justru kan mesti ingat, apa hal penting dari filosofi di pertemuan awal? Filosofi itu kan akan menunjukkan perjalanan kita itu sudah sampai mana. Seingat nggak? Oke, kita mau ke Bandung. Oke. Nah, gagasan tentang civil society itu seperti gagasan kita mau ke Bandung. Oke. Kalau kita sekarang ternyata masih di Garut, bukan berarti kita harus kembali lagi ke Tasik. Oke. Tapi kita harus terus ke Bandung. Nah, begitu. Jadi maksudnya, Pak, di Amerika juga kayak gitu. Jadi itu omong kosong civil society. Nggak begitu. Karena yang namanya gagasan itu menjadi panduan. Bagi sebuah pencapaian. Ketika kita mau bahas civil society begini, nah itu adalah satu panduan bagi kita untuk mencapai satu pencapaian. Dengan memahami hal itu, maka kita bisa menilai, oh di Amerika sendiri ternyata perkembangan demokrasinya begini. Dulu warga kulit putih sangat superior, warga kulit berwarna, terutama kulit hitam, didiskriminasi dan seterusnya. Tapi kemudian ada perubahan. Nah, itu menunjukkan bahwa perjuangan sosial itu terus berlaku. Dan kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini yang penting. Karena ada satu gagasan yang menunjukkan capaian yang harus diraih. Disinilah fungsinya kita memahami gagasan. Oke? Paham nggak, Lintang? Ya, paham Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain juga penting ya untuk memahami fungsi dari gagasan itu seperti apa. Oke. Baik, terima kasih atas pertemuan di pagi hari ini. Kita akan sambung lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.